Pendengar setia Radio Berita Klasik dan juga tentu pendengar setia program Through the Bible yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bertemu kembali melalui gelombang radio di Radio Berita Klasik ini. Dan dalam acara Through the Bible ini, kita akan menelusuri Alkitab satu hari satu pasal, Senin sampai Jumat, ya. Dan hari ini kita sampai di Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Kami sudah melewati lebih dari separuh kitab perjanjian baru. Kami tahu ini adalah berkat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami naikkan syukur padamu dan mohon pimpinan-Mu, agar kami makin hari makin mengerti kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Dan sekarang Lilin akan membacakan Galatia pasal yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam roh, dalam daging? Siap-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang gantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, ya, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus.
Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Iya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat Galatia pasal yang ketiga ini adalah penjelasan Rasul Paulus tentang perbedaan antara dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat dengan dibenarkan oleh iman. Ya. Jadi ini adalah kunci dari Injil yang sesungguhnya, yaitu kita masuk surga melalui melakukan hukum Taurat, atau kita masuk surga melalui percaya pada Injil. Ya. Nah, di pasal yang kedua, Rasul Paulus sudah menjelaskan ya, bagaimana kebenaran yang disampaikan olehnya itu adalah dia terima langsung dari Tuhan. Ya. Jadi bukan hasil sekolah teologi di Yerusalem atau belajar dengan salah seorang rasul. Karena dia sendiri adalah rasul. Dia menerima semua itu langsung dari Tuhan. Jadi diwahyukan langsung dari Tuhan. Dan dia tahu bahwa ketika dia mengajar, dia mengajarkan firman Tuhan. Dia mengajarkan sesuatu yang Tuhan nyatakan kepadanya. Jadi dia berbicara atas nama Tuhan. Di surat Korintus yang kedua, pasal yang ke-13, Rasul Paulus bahkan berkata kepada orang di Korintus, katanya, ya, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantara aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sadar sekali bahwa Tuhan sedang berbicara melalui dia. Kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku. Nah, itulah sebabnya hari ini kita semua terima bahwa surat yang dibuat oleh Rasul, tulisan yang dibuat oleh Rasul, bahkan yang di backup oleh Rasul, dan yang telah dibaca oleh Rasul dan dia tidak menentangnya, itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya,
Jadi tulisan murid-murid yang perjanjian baru, pengajaran yang disampaikan kepada jemaat, ya, yang berasal dari rasul, yang di-backup oleh rasul, dan surat yang beredar di antara jemaat selagi rasul masih hidup, dan rasul mengaminkan isinya, dan itu adalah firman Tuhan. Kita tahu itu dengan jelas. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ketika Rasul Paulus sampai di Galatia pasal yang ketiga, ya, sampai di surat Galatia pasal yang ketiga, ya, dia kelihatannya sudah begitu, ya, nggak sabaran, kesal dengan jemaat-jemaat di Korintus yang kedatangan orang dari Yerusalem, kedengarannya, dan mengajarkan bahwa mereka tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus saja, mereka perlu dengan rajin melakukan hukum Taurat. Ya. Mereka perlu menambahi Injil dengan hukum Taurat. Ya. Ini kelihatannya adalah mereka mau merubah jemaat-jemaat di Galatia, gereja di Galatia, ya, dari gereja yang Alkitabiah menjadi gereja Advent ini, ya, yaitu yang melakukan Injil plus hukum Taurat, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah apa kata Rasul Paulus di Galatia pasal 3. Dia berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, katanya. Siapakah yang telah mempesona kamu?" Iya. Siapakah yang telah membelokkan kamu? Ya. Siapakah yang sedemikian hebat yang memukau kamu sehingga kamu kok, ya, begitu ini gampang mengikutinya, gitu. Hai orang-orang Galatia, katanya, yang bodoh. Dia menyebut mereka bodoh, itu ya. Ya, memang kalau kita mau berkata bahwa masalah doktrinal ini adalah masalah pengertian, ya. Tetapi ini bukan masalah tinggi rendahnya pendidikan formal. Ada orang yang tidak masuk sekolah formal, tetapi sangat pintar, ya. Sangat pintar dan sangat berhikmat lagi. Nalarnya jalan, gitu. Dan betul-betul dia memiliki akal sehat yang sangat bagus, gitu. Nah, Tuhan menuntut kita jadi pintar. Kita mau belajar. Akal sehat kita mesti dijalankan. Dan kita betul-betul harus siuman terus, ya. Dan kita tahu kebenaran itu harus diterima melalui nalar, gitu. Ya. Jadi sangatlah bahaya jikalau Anda pergi ke satu kelompok yang dimana Anda disuruh kosongkan pikiran terus. Nggak bisa itu pikiran dikosongkan. Ya. Kalau pikiran dikosongkan sampai kita lupa nama kita siapa, ya, itu betapa kacaunya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat Rasul Paulus tahu bahwa orang di Galatia sampai bisa dibelokkan, sampai bisa disesatkan oleh nggak tahu berapa orang yang datang dari Yerusalem, yang mungkin pintar sekali omong, itu adalah karena mereka tidak menjalankan nalar mereka. Adalah karena mereka tidak berpikir kritis, gitu. Sehingga dia menyebut mereka dengan kata lain bodoh, ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, hari ini juga kita semua bisa menjadi bodoh, yaitu jikalau kita mempercayai sesuatu dengan tidak mempertimbangkannya. Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi orang Kristen kita harus menguji segala sesuatu. Kita harus menguji iman kita bahkan. Dan iman kita siap diuji oleh orang lain. Kebenaran, kalau kita berpegang teguh pada kebenaran, kebenaran tidak pernah takut diuji. Kebenaran tidak pernah, ya, takut berargumentasi. Nah, ini harus dihayati dengan sebaik-baiknya. Nah, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya.
Rasul Paulus telah berusaha melukiskan Yesus Kristus dengan terang. Apa saja? Oh, banyak hal. Dia melukiskan Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Mesias yang datang khusus untuk memenuhi janji Allah kepada Abraham dan kepada nenek moyang orang Yahudi. Dan dialah Mesias. Dan dialah yang datang untuk menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya orang di Galatia sudah jelas tentang Sang Juru Selamat, tentang Yesus Kristus ini. Sehingga Rasul Paulus berkata di ayat yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Atas yang manakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Karena kamu rajin melakukan hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat, kamu menerima Roh Kudus? Oh tidak. Bukan itu. Selama ini kamu telah menerima Roh Kudus. Selama ini kamu berada di dalam Roh. Itu karena apa? Tentu itu karena pemberitaan Injil. Nah, kalau karena pemberitaan Injil, ya, di sini dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Ya. Wah, sudah 2 kali dia menyebut mereka bodoh. Ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, jangan sampai kita juga ikut-ikutan bodoh dengan orang Galatia. Ya. Kita harus berpikir kritis. Kita harus menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 10 ayat 2, Rasul Paulus berkata, ya, di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, ini kepada orang-orang Yahudi maksudnya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Orang Kristen pada zaman ini yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, misalnya begitu rajin doa semalam suntuk segala macam, tetapi nggak ngerti apa yang dipercayai. Ya, tidak mengerti. Wow, ya, sudah giat, sudah doa semalam-malaman, ya, banyak lagi melakukan ini dan itu, begitu rajin, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, kalau begitu, itu namanya percaya secara membabi buta. Kalau percaya secara membabi buta, ini bisa kita sebut bodoh ini. Adakah kamu sebodoh itu, katanya? Kamu telah mulai dengan Roh. Ya, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, ini suatu pertanyaan dan sebuah tusukan yang sangat-sangat keras. Ya. Sudah dibilang bodoh, kamu telah mulai dengan Roh. Ya, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Ya. Betapa indahnya mereka di dalam Roh Kudus. Betapa indahnya kehidupan kerohanian orang Galatia sebelum mereka mengikuti pengajaran yang salah itu. Ya. Kamu mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, betul. Ya, masakan sia-sia katanya yang kamu alami sebanyak itu. Jadi bagaimana sekarang? Ya, apakah Ia yang mengaruniakan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?
Coba Rasul Paulus mengajak orang Galatia untuk review, mengajak orang Galatia untuk merenung kembali tentang pengalaman rohani yang sudah terjadi di antara mereka, tentang bagaimana mereka mengalami mujizat-mujizat oleh Rasul Paulus di tengah-tengah mereka. Dan itu karena melakukan hukum Taurat atau karena pemberitaan Injil? Tentu oleh karena pemberitaan Injil. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Ya, Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Jadi Abraham percaya. Percaya apa? Percaya kepada Allah. Maka Allah menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan bukan hanya Abraham, Nuh percaya kepada Allah, dan Allah menghitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Habel percaya kepada Allah, dan Allah menghitungkan imannya sebagai dasar kebenaran. Henok percaya kepada Allah, dan Allah tentu menghitungkan iman Henok itu sebagai dasar kebenaran. Bagaimana ini? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, karena tidak percaya pada perkataan Allah. Mereka lebih percaya pada perkataan iblis daripada percaya kepada perkataan Allah. Mereka jatuh dalam dosa dan mereka harus dihukum. Dan semua keturunannya ada di dalam posisi orang berdosa. Dan kemudian besar melakukan dosa dan menjadi orang berdosa dan harus dihukum. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Kemudian Allah janjikan kepada Adam dan Hawa bahwa dia akan kirim juru selamat. Nah sekarang apakah Adam dan Hawa dan semua orang keturunannya mau percaya nggak pada janji Allah? Atau nggak mau percaya, masih tetap seperti dulu tidak mau percaya? Lebih percaya pada perkataan iblis? Tentu Adam mau percaya kepada perkataan Allah sekarang, yaitu bahwa dia akan kirim juru selamat. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Abraham percaya dan Adam percaya semuanya itu, maka Allah suruh mereka melakukan ibadah simbolik sebagai tanda mereka percaya. Jadi Nuh orang benar bukan karena dia tidak pernah bohong sama sekali. Nuh orang benar karena Nuh percaya kepada Allah. Dia melakukan ibadah simbolik, ambil seekor domba, taruh di atas mezbah, sambil memegang kepalanya, mengaku dosa dan domba itu disembelih. Ini mensimbolkan apa? Mensimbolkan percaya kepada perkataan Allah, janji Allah untuk kirim juru selamat. Dan domba itu menggambarkan sang juru selamat, dan penyembelihan menggambarkan penghukumannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Adam, Habel, Henok, Nuh, Abraham, semua mereka, Musa, mereka masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dengar baik-baik. Mereka masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dan hari ini kita akan masuk surga melalui juga percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Beda kita dengan Adam adalah Adam percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi tidak ada satu orang pun yang dibenarkan karena dia berbuat baik sedikit. Ya. Karena kita tidak mungkin berbuat baik secara penuh. Kita tidak mungkin suci mutlak. Kita tidak mungkin melaksanakan seluruh hukum Taurat. Kita melanggar satu, kita sudah terkutuk. Seperti yang dicatatkan di dalam Ulangan pasal yang ke-27. Ya, di ayat yang ke-26 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mengamalkan, tidak menjalankan hukum Taurat di dalam hidupnya. Rasul Paulus ingin orang Galatia memahami
bahwa Abraham masuk surga bukan menjalankan hukum Taurat. Karena waktu Abraham, pada zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Ya. Belum diturunkan hukum Taurat. Adam masuk surga bukan karena hukum Taurat. Habel masuk surga bukan karena hukum Taurat. Henok, apalagi Nuh, semua. Mereka masuk surga bukan karena hukum Taurat. Ya, mereka masuk surga melalui percaya pada janji Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya pada omongan Allah. Oleh sebab itu ketika Allah janji mau kirim juru selamat, mereka harus percaya sekarang. Kalau tidak percaya, maka itu akan gawat. Maka mereka tidak bisa diselamatkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena ketika seseorang percaya kepada Mesias, kepada Juru Selamat yang akan datang, seperti Adam, Abraham, maupun kita hari ini percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang, ya, maka itu sama artinya dengan kita percaya bahwa kita orang berdosa dan Juru Selamat datang dihukumkan untuk menanggung semua dosa kita. Ketika Juru Selamat datang dihukumkan untuk menanggung semua dosa kita, maka kita dihitung orang yang dosanya selesai dijatuhi hukuman. Dan kita menjadi orang benar. Nah itulah penjelasan mengapa Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat katanya, bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi hidup dari iman, hidup dari percaya. Ya, termasuk kita. Artinya kita mencontoh Abraham, percaya kepada Sang Juru Selamat. Bedanya kita dengan Abraham hanyalah dia percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Dan kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Dan tentu kepada Juru Selamat yang sama. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati, katanya. Jadi Allah, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, maksudnya telah berkata kepada Abraham yang percaya kepada Juru Selamat, percaya pada perkataan Allah, percaya kepada janji Allah, telah berbicara mendahului kedatangan Tuhan Yesus dengan berkata bahwa semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat oleh Abraham, oleh karena Abraham percaya. Dan ini sebenarnya sudah berbicara tentang Yesus Kristus di dalamnya. Telah berbicara tentang Yesus Kristus. Olehmu segala bangsa akan diberkati oleh Abraham. Ini sebenarnya berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus. Jadi oleh Abraham, oleh keturunan Abraham, siapa itu? Yesus. Maka semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, akan mendapat selamat juga dengan iman. Bukan dengan perbuatan. Akan mendapat berkat, mendapat selamat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mengikuti jejak Abraham. Percaya kepada Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat yang dilahirkan dari keturunannya. Hari ini kita tidak dibagiin duit sama orang Yahudi, keturunan Abraham. Kita hanya mendapat berkat rohani. Kita mendapatkan berkat keselamatan dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari keturunannya.
Jadi mereka yang hidup dari iman, katanya, ayat yang ke-9, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman, diberkati oleh keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kita ada di dalamnya. Ya. Di dalamnya karena apa? Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena beriman, karena percaya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ayat 10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya. Artinya mereka yang berusaha untuk hidup, untuk berusaha diselamatkan dari pekerjaan hukum Taurat, atau orang yang mengandalkan mau sempurna dari hukum Taurat, orang yang mau masuk surga melalui hukum Taurat, maka katanya mereka berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya. Nah, ayat ini Rasul Paulus kutip dari Ulangan. Ya. Ayat ini dikutip dari kitab Ulangan, ya, pasal yang ke-27. Ya. Di Ulangan pasal yang ke-27, yaitu mengenai 12 ucapan kutuk. Ya. 12 ucapan kutuk. Nah, Anda boleh baca ini kutuk-kutuk di situ. Jangan sampai melakukan salah satu dari 12 ini terkutuk. Dan di ayat yang 26 dari Ulangan 27, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya. Jadi yang tidak ini katanya, yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda menepati hukum Taurat? Perkataan hukum Taurat? Tidak. Saya tidak. Ya. Dan saya pikir setiap orang yang akil balik, ya, tidak sanggup. Ya, masakan kita tidak pernah bohong. Ya. Masakan kita tidak pernah mencuri. Ya. Oke, tidak pergi mencuri di bank. Waktu kecil, ya, apa bedanya mencuri 500 dan mencuri 50 rupiah? Itu mencuri. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ya, sehingga kita semua orang yang terkutuk karena kita melanggar hukum Taurat. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita mau masuk surga melalui melakukan hukum Taurat, kita sudah jelas nggak masuk punya gitu. Ya. Sudah jelas nggak masuk. Ya. Tidak ada orang yang masuk. Tidak ada orang yang sanggup melaksanakan hukum Taurat. Dan katanya, ya, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan, yang berhasil melakukan hukum Taurat di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat, itu jelas. Karena orang tidak dibenarkan karena hukum Taurat. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan melalui hukum Taurat. Dan Tuhan tahu itu. Jadi ketika hukum Taurat diturunkan, Tuhan sudah tahu tidak ada orang yang sanggup melaksanakannya. Ya. Loh, kalau gitu untuk apa diturunkan hukum Taurat? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Rasul Paulus. Hukum Taurat diturunkan itu hanya sebagai penuntun. Untuk menuntun kita, supaya kita ngerti bahwa kita ini orang berdosa gitu. Supaya kita itu ngerti bahwa kita itu perlu anugerah Tuhan. Supaya kita ngerti bahwa kita itu perlu juru selamat gitu. Ya, jadi tidak ada orang yang dibenarkan melalui hukum Taurat. Itu adalah jelas katanya. Karena apa? Karena sudah dituliskan pula. Ya, sudah dituliskan pula. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Itu ditulis dalam kitab Habakuk. Pasal 2 ayat 4.
Orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya. Jadi ini ada perbedaan. Hukum Taurat itu dasarnya itu bukan iman. Hukum Taurat itu dasarnya kalau kamu melaksanakan, kamu hidup. Kalau kamu melanggar, kamu mati. Ya udah, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus katanya. Tetapi dasar hukum Taurat itu bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Oke, jadi hukum Taurat diturunkan dengan satu penjelasan. Ini hukum Taurat, barang siapa yang melakukannya akan hidup olehnya, yang melaksanakan. Dan ternyata kita tidak sanggup melaksanakannya, dan berarti kita mati olehnya, bukan hidup olehnya. Oh ya, betul, kita mati. Dan ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Untunglah. Yesus Kristus datang, Dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Begini, ya. Yesus Kristus datang, ya, Dia tahu manusia tidak dapat melaksanakan hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang dibenarkan karena hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang sukses, ya, mengamalkan hukum Taurat. Dan oleh sebab itu berarti kita semua sudah terkutuk. Kita ada di bawah kutuk. Dan Yesus Kristus datang, kemudian Dia menjadi orang yang terkutuk. Tergantung di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk, orang yang berdosa. Dan bukan hanya dosa kita, dosa semua orang, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, semua ditaruh di atas diri Tuhan Yesus. Dan Dia dijatuhi hukuman. Yesus telah melepaskan kita dari kutuk kalau kita percaya kepadanya. Jadi pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dihitung sebenarnya kutuk kita telah dihukumkan di atas diri Tuhan Yesus. Jadi ketika saya bertobat, saya menyatakan diri saya berdosa, saya mengaku bahwa saya sudah ada di bawah kutuk hukum Taurat, saya sungguh adalah orang berdosa, dan saya percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia menggantikan saya, mengangkut kutuk saya itu. Yesus mewakili saya untuk menerima kutuk saya. Ya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat saya berbuat demikian, maka semua kutuk yang terjadi atau semua kutuk yang menimpa saya telah menimpa Yesus. Saya telah menukarnya. Menukarnya dengan apa? Menukarnya, Dia memberikan kepada saya posisinya yang kudus, dan saya menyerahkan kepadanya diri saya yang terkutuk. Ya. Jadi Yesus membuat ini, katanya. Ya, Yesus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi melalui Yesuslah berkat Abraham diterima oleh semua bangsa di muka bumi. Ya. Melalui Yesuslah, sehingga oleh iman kita senantiasa, ya, oleh iman kita menerima, ya, roh yang telah dijanjikan itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada orang yang perlu melepaskan kita lagi. Oleh sebab itu tidak diperlukan doa pelepasan ini segala macam. Itu teologi yang salah, ya, itu doktrin yang salah, itu doktrin yang menjerat, ya, karena kita sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus dari kutuk. Ya. Jadi, adakah pendeta yang berani bertindak bahwa dia lebih berkuasa dari Tuhan Yesus? Itu malah dialah yang terkutuk. Ya, tidak boleh. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak saya bertobat dan menerima Yesus Kristus, Roh yang Kudus masuk ke dalam hati saya. Ya. Roh yang Kudus masuk ke dalam hati saya, dan saya menjadi orang kudus. Karena Roh yang Kudus masuk ke dalam hati saya menjadi kudus.
pada saat saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, maka Yesus memberikan kepada saya posisinya yang kudus. Dan dia mengambil alih posisi saya yang terkutuk. Sehingga dia tersalib di atas kayu salib bagi saya. Dihitungkan bagi saya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dengan demikian maka saya mendapatkan kepastian masuk surga. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengaku diri orang berdosa dan percaya kepada Yesus Kristus? Percaya kepadanya. Percaya bahwa dia menggantikan Anda dihukumkan di atas kayu salib. Percaya bahwa dia telah menggantikan posisi Anda yang terkutuk, tergantung di atas kayu salib. Percaya bahwa dia memberikan kepada Anda posisinya yang kudus. Sehingga Anda sekarang menjadi orang kudus. Dan kemudian dia mengirim Roh yang kudus masuk ke dalam hatimu. Sehingga engkau memiliki hati yang kudus. Kalau sudah, Anda sama seperti saya. Kita sudah pasti diselamatkan. Kita sudah dilahirkan kembali. Dan kita sekarang harus membangun karakter yang kudus. Rasul Paulus ingin menjelaskan lagi dari ayat 15. Saudara-saudara katanya. Baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Biar tambah jelas lagi maksudnya. Suatu wasiat yang telah disahkan. Wasiat yang sudah disahkan. Sekalipun ia dari manusia. Tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Tidak bisa lagi ditambahkan. Karena ini wasiat gitu. Ya. Sudah disahkan. Adapun kepada Abraham telah diucapkan segala janji itu. Dan kepada keturunannya. Ya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi kepada keturunannya. Satu orang. Ya. Yang akan apa? Yang akan menjadi berkat bagi semua orang di muka bumi ini. Gitu. Seolah-olah maksudnya banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Udah jelas di sini. Yaitu Kristus saja. Ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kuasanya. Jadi begini. Jadi Allah sudah janji kepada Abraham oleh keturunanmu yang satu itu. Semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itu tidak bisa kemudian lalu diturunkan lagi hukum Taurat. Dan semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat melalui melakukan hukum Taurat gitu. No. Sudah dikatakan semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat melalui keturunanmu yang satu itu. Bukan melalui melakukan hukum Taurat yang 400-an tahun kemudian baru diturunkan. Sesudah janji itu diucapkan. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Kalau manusia bisa dibenarkan melalui melakukan hukum Taurat, maka janji Tuhan kepada Abraham itu mubasir gitu. Jadi salah pula. Apa kata Allah kepada Abraham? Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Bukan oleh melakukan hukum Taurat gitu. Sebab katanya di sini. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Lalu hukum Taurat itu diberikan untuk apa gitu? Kalau manusia tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, tetapi dibenarkan melalui menantikan janji Allah kepada Abraham yang bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu apakah gunanya hukum Taurat itu diturunkan? Nah, kata Rasul Paulus jelas sekali di sini. Ia ditambahkan oleh karena
Oleh karena apa? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Karena manusia makin banyak melanggar. Sudah melanggar, sudah berbuat dosa, masih omong dirinya sombongnya bukan main. Saya nggak ada dosa katanya. Kan saya nggak pernah pergi rampok bank. Saya kan tidak pernah pergi perkosa orang dan lain sebagainya. Oh ya, oke. Ya. Saya adalah orang baik, seolah-olah mau berkata demikian. Sehingga ya, apa yang terjadi di sini? Hukum Taurat diturunkan, ya. Katanya ini, ya. Oleh karena ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh Allah, oleh janji itu. Jadi hukum Taurat ditambahkan supaya manusia jadi jelas bahwa dia itu berdosa. Karena tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Wah, banyak. Jadi kita melanggar. Pada waktu kita melanggar, kita jadi menciut, kita jadi malu, kita menyadari, oh ya saya berdosa. Ya, kalau tidak berdosa baca itu kalau nggak berdosa. Oh ya berdosa, karena kita melanggar. Ya, kata kita melanggar dan ia disampaikan ya dengan perantaraan malaikat-malaikat ya. Janji itu disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ya, ke dalam tangan seorang perantara ya. Janji itu disampaikan, diantarkan, bahkan disampaikan oleh malaikat-malaikat ya ke dalam tangan seorang pengantara. Pengantara ini siapa? Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu ya. Kalau demikian ya, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Nah, apakah hukum Taurat bertentangan dengan janji Allah? Kalau gitu untuk apa diturunkan hukum Taurat? Kalau gitu apakah hukum Taurat jadi bertentangan dengan iman di dalam Kristus? No. Ya kalau demikian katanya bertentangankah? Ya tidak. Sekali-kali tidak, kata Rasul Paulus. Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, ya, kalau hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, katanya, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu bisa menghidupkan, maka kebenaran ya berasal dari hukum Taurat. Ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu. Ya, kitab suci melalui pernyataan-pernyataannya telah mendesak hati orang. Telah ini membuat satu pernyataan yang membuat kita kadang-kadang merasa sangat berat ya. Karena kitab suci telah mengurung segala sesuatu ya. Mengurung segala sesuatu ya. Ini ke bawah kuasa dosa, di bawah kuasa dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi maksudnya oleh kitab suci kita semua menjadi ngerti kita orang berdosa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahukah Anda bahwa Alkitab menyatakan manusia berdosa? Alkitab menyatakan manusia berdosa. Pemberitaan Injil yang balance, yang seimbang, adalah menyatakan manusia berdosa. Kemudian menyatakan ada anugerah dari Yesus Kristus untuk manusia berdosa. Jadi harus balance. Manusia berdosa, iya. Itu tidak bisa dihindarkan. Statement bahwa manusia berdosa tidak bisa dihindarkan. Memang banyak orang tidak senang mendengar itu, jadi marah gitu. Ya oke. Orang senangnya mendengar kalau dia akan diberkati. Coba bilang, diberkatilah Bapak. Ya Bapak terimalah berkat Tuhan. Wah, jadi senang sekali. Thank you very much. Ya, karena mau diberkatin semua orang ya kiranya Tuhan memberkati Anda. Senyumnya bukan main. Tapi bilang, manusia berdosa. Bapak orang berdosa. Masa saya orang berdosa? Marah duluan. Biasanya kita mesti ngomong kita dulu. Saya orang berdosa dan Bapak juga orang berdosa. Nah agak tenang dia, agak tenang. Tapi kalau bilang dulu Bapak orang berdosa, wah dia marah besar. Padahal sama saja ya, sama saja. Ya itu hanya tekniknya saja gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita orang berdosa. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, kita tahu kita orang berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada orang benar. Dan hanya orang berdosalah yang perlu juru selamat. Orang berdosa yang datang ke gereja mencari juru selamat. Banyak orang salah kaprah.
Kita ajak dia pergi dengar firman Tuhan di gereja, dia bilang, nanti dulu saya masih berdosa, dia agak sedikit jadi ini agak sedikit malu-malu saya. Nanti dulu katanya. Gereja dibutuhkan oleh orang berdosa. Yesus Kristus datang mencari orang berdosa. Itu yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sebelum Yesus Kristus datang, kita semua dikurung dalam ini hukum Taurat katanya. Kita orang berdosa. Ya, jadi sebelum kita mendengar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang berdosa. Kita dibimbing oleh hukum Taurat untuk menyadari bahwa kita orang berdosa. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Ya betul, penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang katanya. Iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun lagi. Ya. Nah, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu semua anak-anak Allah karena iman. Sekarang bukan karena hukum Taurat. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, yang sudah bertobat dan percaya, tentu kemudian menyerahkan diri dibaptis ya dalam Kristus, telah mengenakan Kristus ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, orang hamba atau merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang kemudian pakai ayat ini berkata, lo katanya, tidak ada laki, tidak ada perempuan, jadi perempuan boleh berkhotbah di jemaat, jadi boleh jadi gembala. No, ini tidak berbicara itu. Ini berbicara tentang keselamatan. Untuk masuk surga tidak dibedakan laki dan perempuan lagi sekarang ini. Ya, untuk masuk surga. Ini bicara tentang keselamatan, ini bukan bicara soal penggembalaan jabatan gereja. Itu diatur di kitab yang lain, itu dibereskan di dalam 1 Timotius, ya. Itu dibereskan di situ. Untuk masuk surga, ya, berita Injil tidak pandang bulu. Berita Injil tidak pandang warna kulit orang. Ya, berita Injil disampaikan kepada orang hitam ataupun orang putih. Ya. Berita Injil disampaikan kepada hamba maupun kepada Tuhan. Dua-duanya sama-sama diselamatkan. Berita Injil disampaikan kepada laki maupun kepada perempuan. Sama semuanya. Dan jikalau kita dengan hati kita menerima Injil itu, kita diselamatkan oleh Injil. Kita bukan diselamatkan karena melakukan satu perbuatan baik. Tidak ada orang yang dapat masuk surga melalui itu. Dan katanya jikalau kita adalah menerima Kristus, kita milik Kristus, kita menerima Kristus, maka kita adalah ya keturunan Abraham yang berhak menerima janji itu. Maka kita adalah penerima janji Abraham. Kita adalah orang yang mendapat berkat dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji hormat saya naikkan kepada Tuhan yang begitu mulia, agung. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, demi supaya Anda bisa bersama dengan saya di sorga, terimalah Yesus Kristus. Akuilah dirimu orang berdosa, dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Berdoalah, katakan dirimu, aku orang berdosa Tuhan, saya telah menyesali dosa saya. Yesus Kristus, saya menerima Engkau sebagai Juru Selamat yang menggantikan saya terkutuk di atas kayu salib. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tidak tahu berapa banyak orang yang mendengar. Tapi barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa dan menyesali dosanya dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau di dalam dia dan dia di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan kepada operator. Silakan.